basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsala man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tilalata 'ala al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita macam-macam nikmatnya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sehat wal afiyah, dan nikmat juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, fi baitin min buyutillah, di Masjid Jami' An-Nahl. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan berkah masjid ini, berkah waktu ini, kita tidak keluar dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang barokah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barokah ini, marilah sama-sama sedikit kita akan mengkaji kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah bi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa syarih Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jaradani Ad-Dimyati rahimahumullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima wa bi asrarihima wa bi barakatihima fid darain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsi qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. An Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan, bahwasanya seorang qala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan, "Ausini, ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La taghdab, janganlah engkau marah." Faraddada miraran. Kemudian orang ini meminta lagi wasiat kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, "La taghdab, janganlah marah." Berkali-kali orang ini minta wasiat kepada Nabi, tapi Nabi tetap menjawabnya, la taghdab, janganlah engkau marah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekarang kita baca syarahnya. An Abi Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa taqaddamal kalam alaih. Ya, dan telah lewat daripada biografi Sayyidina Abu Hurairah, ya, sahabat Nabi yang mulia, yang kita kenal beliau bernama Abdurrahman bin Sakhar, ya. Dan beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kutubil hadis, ya, di dalam kitab-kitab hadis. Ada 7 yang lebih meriwayatkan daripada 1000 hadis. Dan Abu Hurairah ini yang paling banyak, ya, di dalam kitab kutubul hadis lebih dari 5000.
lebih daripada 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Anna rajulan, bahwasanya seorang, Gil ada yang mengatakan orang itu adalah Abu Darda. Nah, ada orang yang bertanya kepada Nabi. Ada yang mengatakan orang yang bertanya itu adalah sahabat Nabi Abu Darda. Wagil Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ada lagi yang mengatakan yang bertanya kepada Nabi ini adalah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Wagil Abdullah bin Umar. Ada lagi ulama yang mengatakan yang bertanya kepada Nabi ini tentang meminta wasiat kepada Nabi adalah Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Wakil ghair dzalik. Bahkan lagi ada ulama yang mengatakan selain daripada itu. Wasadhara al-wali al-Iraqi anna sa'il amma ya'ti ta'addud. Ini Imam al-Wali al-Iraqi. Al-Iraqi beliau mengatakan bahwasanya bertanya tentang berikanlah aku wasiat ini. Sebenarnya banyak daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya riwayatnya banyak. Ada yang mengatakan Abu Darda, ada yang mengatakan Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, ada yang mengatakan Sayyidina Umar dan lain sebagainya. Qala lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini, sahabat Nabi ini berkata kepada Nabi, "Ausini, berikanlah aku wasiat." Yang dikatakan wasiat tidak ada adalah aidullani ala ma yanfa'uni dinan wa dunya. Ausini, berikanlah aku wasiat. Maksudnya apa? Aidullani, tunjukkanlah padaku ala ma yanfa'uni, yang manfaat untukku dinan wa dunya, baik untuk agama dan juga untuk dunia. Dia minta kepada Nabi, tunjukkanlah padaku sesuatu yang manfaat untukku, untuk agamaku dan juga untuk duniaku. Wa yuqarribuni ila Allah azza wa jalla, yang bisa mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti daripada dia meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia minta kepada Nabi untuk menunjukkan sesuatu yang manfaat untuk dia, untuk agama dia dan juga untuk dunia dia, dan bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Yuhtamal, dimungkinkan annal murad, maksud daripada Nabi mengatakan la taghdab, la taf'alil asbab al-muqtadiyah lil ghadab. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang menyebabkan marah, yang menyebabkan kemarahan. Datang jangan kita melakukan sesuatu. Ini bisa juga dikatakan itu. Sesuatu tersebut yang bisa menyebabkan kemarahan. Au waf'alil asbab allati tudfi, dan melakukanlah sebab-sebab atau sesuatu yang bisa menghilangkan yang namanya kemarahan. Dengan apa? Kal hilmi, dengan kita sabar. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, yang mengganggu kita, yang kita bisa marah, nah kita hilangkan itu marah, kita ganti dengan yang namanya sabar. Wa husnul khuluq, kita ganti yang namanya dengan akhlak yang bagus. Wa tawadhu, dengan rendah hati. Wal afwi, dengan maaf bahkan. Wa basyashatil wajhi, dengan wajah yang berseri-seri, ya, dengan senyuman. Dia orang yang menyakiti kita balas bukan dengan marah, akan tetapi dengan yang namanya sabar, dengan maaf, ya, dengan tawadhu, dan juga dengan muka yang berseri-seri, dengan muka senyum. Faraddada karrara rajul talabal wasiyah. Kemudian orang itu raddada, mengulangi, meminta kepada Nabi SAW wasiat. Setelah Nabi menjawab la taghdab, orang ini kembali lagi minta, sini, berikanlah aku wasiat. Berkali-kali mirarat, ya, dia minta kepada Nabi. Wa ka'annahu, seakan-akan sahabat ini lam yaqna bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam la taghdab.
dia itu belum merasa cukup. Ya, seakan-akan sahabat ini belum cukup yang Nabi SAW katakan la taghdab. Padahal min wasiya ablagh minha wa anfa. Dan dia tetap meminta wasiat kepada Nabi, ya, yang lebih besar manfaatnya daripada la taghdab. Seakan-akan seperti itu. Falam yazidhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak tambah. Tetap Nabi mengatakan la taghdab. La taghdab. Janganlah kau marah. Fi kulli marrah 'alaiha. Setiap dia bertanya kepada Nabi aus ini, Nabi menjawab la taghdab. Dia minta lagi aus ini, Nabi tetap mengatakan la taghdab, janganlah kau marah. Haitsu qala, yang mana dikatakan oleh Nabi SAW, la taghdab. Wa fi takrir hadhihi alwasiyah, dengan diulang-ulangnya ya wasiat Nabi SAW ini, la taghdab, tanbihun, ini sebuah peringatan, pemberitahuan lisail bagi orang yang bertanya. Ya begitu juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya walaupun Nabi ini mengatakannya untuk satu orang, tapi untuk umum semuanya. Ya, juga termasuk untuk kita. Ala awamiha, atas besarnya, agungnya orang yang tidak marah. Wa umumi naf'iha, begitu banyak manfaatnya bagi orang yang tidak marah. Apalagi sudah dia tidak marah, dia memaafkan. Ya, lebih besar lagi manfaatnya. Lima fiha min jalbil masalih. Karena orang yang tidak marah itu bisa menarik yang namanya kemanfaatan, bisa mengundang yang namanya kemanfaatan, kemaslahatan. Wa dar'il mafasid, dan bisa menolak yang namanya mafsadah, keburukan. Dengan dia tidak marah. Ya, berapa banyak orang yang marah, sebab dia marah bisa menjadi yang namanya bencana, ya, bisa menjadi kerusakan. Bahkan bukan satu dengan satu aja, sebab dia marah, ya, bisa menjadi satu keluarga dengan satu keluarga, bahkan satu wilayah dengan satu wilayah, satu kampung, bahkan bisa satu negara dengan satu, sebab dia marah. Tapi kalau dia nahan marah, akan banyak lebih manfaatnya. Wa nadhiru hadza, dan sesuai dengan ini ma waqa'a lil Abbas radhiyallahu taala anhu, yang telah terjadi kepada pamannya Nabi Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, min qaulihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan Sayyidina Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abbas, "Alimni du'aan ad'u bihi ya Rasulullah." Ajarkanlah kepadaku satu doa yang saya akan berdoa dengan doa yang kau ajarkan. Yaitu minta Sayyidina Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salillahal afiyah." Mintalah afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'awadahul Abbas miraran. Kemudian Sayyidina Abbas mengulangi lagi, minta lagi, "Alimni du'aan ad'u bihi ya Rasulullah." Lalu Nabi mengatakan, "Salillahal afiyah." Kemudian diulangi lagi oleh Sayyidina Abbas, "Ya alimni du'aan ad'u bihi ya Rasulullah." Sampai Nabi SAW mengatakan, "Ya Abbas, ya amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salillahal afiyah." Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, mintalah kepada Allah afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, mintalah kepada Allah afiyah fid dunya wal akhirah. Fa innaka, sesungguhnya engkau, idza utital afiyah fid dunya wal akhirah, kata Nabi, jika engkau diberikan oleh Allah afiyah fid dunya wal akhirat, utita kulla khairin, maka engkau telah diberikan kepada Allah seluruh kebaikan. Kalau kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala afiyah fid dunya wal akhirah, maka kita telah diberikan seluruh kebaikan. Makanya kita dianjurkan untuk
minta doa Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tinggalkan setelah habis sholat, bahkan setelah azan, kita mendoakan kedua orang tua kita baca ini. Kemudian juga tengah malam, kemudian ketika di sujud terakhir, yang penting ketika bukan lagi sholat berjamaah ya, sholat sendirian, kita pengen sujud kita lama, terakhir lama dan banyak minta doa, ya jangan ditinggalkan doa ini. Doa Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Wa fi riwayat, di dalam riwayat yang lain, qala rajul, berkata seseorang, satu sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni amalan yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga dengan beramal seperti itu. Qala, lalu Nabi menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Fa'ada alaih. Kemudian orang itu meminta lagi, ya Rasulullah, alimni amalan yudkhiluni al-jannah. Ajarkanlah kepadaku satu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga dengan satu amalan tersebut. Lalu Nabi mengatakan, la taghdab, janganlah engkau marah. Kemudian Nabi mengatakan, setelah mengatakan la taghdab, yang kedua ya, istaghfirillah ta'ala qabla salatil asri 70 marrah. Engkau mintalah ampun kepada Allah sebelum sholat asar sebanyak 70 kali. Ya, setelah Qobliyatul Asar, sholat sunnah Qobliyatul Asar 4 rakaat, kemudian kita minta ampun kepada Allah, banyak istighfar sebanyak 70 kali. Yukaffir anka dzunuba 70 'am. Dengan engkau membaca istighfar 70 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kamu selama 70 tahun. Dosa-dosa kamu selama 70 tahun. Kemudian orang ini mengatakan, fa illam ta'ti ala dzunubin 70 'aman. Ya Rasulullah, kalau seandainya ya jika saya enggak ada dosanya. Enggak ada dosanya selama 70 tahun. Apakah yang Allah akan ampuni dosa selama 70 tahun dosanya itu, pahalanya akan hilang? Ya, ganjarannya akan hilang. Lalu Nabi mengatakan, qal yughfar lahu. Kalau orang yang baca doa itu, baca istighfar 70 kali sebelum sholat asar, ya, akan diampuni dosanya selama 70 tahun. Tapi dia itu bersih dari dosa. Dia enggak ada dosanya. Akan pindah untuk ibunya. Ibunya akan diampuni oleh Allah selama 70 tahun. Malah hadza, dan ibunya juga enggak ada dosanya ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, li abi, maka dosa yang 70 tahun ini akan diampuni Allah, pindah untuk ayah. Qala ma lahu dzalik. Ya Rasulullah, kalau ayahmu enggak ada dosanya juga selama 70 tahun. Lalu Nabi SAW mengatakan, qala li ikhwani, maka akan pindah, dosanya akan diampuni untuk saudara-saudara. Qala na'am. Ini saudara bisa umum ya, saudara kandung, bisa saudara seiman. Ini kalau kita membaca istighfar selama 70 kali sebelum sholat asar, dosa kita 70 tahun akan diampuni. Tapi kalau kita enggak ada dosanya, ya akan pindah untuk ibu kita. Kalau enggak ada dosanya, akan pindah untuk ayah kita. Kalau enggak ada dosanya juga, akan pindah untuk saudara kita. Waruya an Anasin, diriwayatkan dari Sayyidina Anas, anna rajulan, bahwasanya seseorang qala, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, fama akhadtu min kulli syai'. Ya Rasulullah, apa yang paling keras, sesuatu yang paling keras, sesuatu yang paling berat, ya. Apa yang paling berat dari segala sesuatu yang paling keras? Lalu Nabi SAW menjawab, ghadabullah, amarah Allah. Udah yang paling berat itu dah. Yang paling berat kalau Allah sudah marah. Kalau Allah sudah
Allah sudah murka. Fama yunji min ghadabillah. Apa yang bisa menyelamatkan dari amarah Allah? Sahabat ini kembali bertanya, apa yang bisa menyelamatkan dari amarah Allah? Lalu Nabi menjawab, la taghdab, janganlah kau marah. Dengan kita sabar, kita tahan amarah kita, Allah Subhanahu wa taala enggak akan marah kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak akan marah kepada kita. Sebab apa? Sebab kita tidak marah. Urawiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, "Man dafa'a ghaidahu dafa'allahu anhu adzabah." Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan dia untuk tidak diazab. Ya, Allah akan jaga dia, Allah akan tahan, enggak akan mengazab dia. Wa man hafidha lisanahu, dan barang siapa yang menjaga lisannya, satarallahu auratahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup auratnya, aib-aibnya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, riwayat juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man ghadama ghaiban, barang siapa yang menahan amarah, wa huwa yastati'u an yunfidahu, dan dia bisa mampu untuk melaksanakan marahnya. Da'allahu yaumal qiyamah, tapi dia tahan. Maka Allah akan panggil nanti di hari kiamat ala ru'usil khalaiq, di seluruh makhluk-makhluk Allah, hatta yukhayyirahu fi ayyil hur sya'a, sehingga dia disuruh pilih, ya, bidadari mana yang dia mau. Bagi orang yang menahan amarahnya, dia mampu untuk marah, akan tapi ditahan. Wa fi riwayat, di riwayat yang lain, man ghadama ghaidan wa huwa qadir ala imda'i, barang siapa yang menahan amarah sedangkan dia mampu untuk marah, mala Allahu qalbahu, Allah akan penuhkan hatinya nuran cahaya, wa amnan, keamanan, wa imanan, dan keimanan. Ya, kalau orang menahan marah sedangkan dia itu mampu untuk marah, dia bisa untuk marah, akan tapi ditahan, maka Allah akan penuhkan hatinya itu dengan cahaya, dengan keamanan, dan juga dengan keimanan. Wa zawwajahu minal huril 'ain ma syaa, dan Allah akan kawinkan dia dari bidadari yang dia mau, yang dia kehendaki. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah nada munadin." Jika telah datang pada hari kiamat, nada munadin, ada satu panggilan, ada satu seruan. Yang mana seruan ini mengatakan, man kana ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah. Barang siapa yang ganjarannya hanya Allah yang tahu, falyadkhulil jannah, maka hendaklah dia masuk surga. Fayuqal, lalu dikatakan, man dzalladzi ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang ganjarannya hanya Allah yang tahu? Fayaqumul 'afuna 'anil nas. Kemudian berdirilah orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Yadkhulunal jannah, mereka masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dia tidak terhitung, tidak terbatas pahalanya. Ya, salah satunya dia masuk surga tanpa hisab. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, laisa syadidu bisur'ah, bukan orang yang kuat adalah orang yang jago bergulat. Ya, yang dia dia main gulat, membanting orang. Nah, itu kata Nabi, hakikat orang yang kuat bukan seperti itu. Apa orang yang kuat versi Nabi SAW? Innama syadid, bahwasanya orang yang kuat
alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang menahan dirinya ketika marah. Dia enggak marah, dia tahan. Ini adalah orang yang kuat. Ya, orang yang kuat ketika dia marah dan dia bisa marah dan dia mampu untuk marah, akan tapi marahnya itu ditahan. Dia enggak marah. Ini adalah orang yang kuat, ya. Versi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahukia yang dihikayatkan. Anna jariyah kana tasubul mali Ali bin Husain. Bahwasanya seorang budak perempuan ini pernah tidak sengaja ya menuangkan air ya yang panas kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain. Anak daripada Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin. Fasaqatal ibrik min yadiha. Ini apa namanya? Tegok panas ini jatuh ya, dari tangannya ala wajhihi dan mengenai wajah daripada Imam Ali Zainal Abidin. Fasajjahu ay jarahahu. Kemudian air yang panas ini yang mengenai wajah daripada Imam Ali Zainal Abidin sampai melukai daripada Imam Ali Zainal Abidin. Ya, dan dia lagi diri, Imam Ali lagi duduk. Farafa ra'sahu ilaiha. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin mengangkat kepalanya. Ya, karena apa namanya? Mengenai wajahnya. Faqalat lahu. Spontan budak perempuan ini mengatakan, "Innallaha azza wa jalla yaqul." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal qadhiminal ghayz." Dan orang-orang yang menahan marah. Mendengar ayat Allah, mendengar firman Allah, faqala laha. Kemudian Imam Ali mengatakan, "Qad kadhubtu ghaibi." Dan saya telah menahan amarahku. Galat, lalu budak perempuan ini mengatakan lagi ayat Allah yang selanjutnya, wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang memaafkan orang. Mendengar ayat ini, galalah Imam Ali mengatakan, qad afallahu anki. Dan saya telah memaafkan kamu, wahai budak perempuan. Lalu perempuan ini menuliskan ayat lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah itu senang cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Imam Ali mengatakan, idhabi fa'addi hurrah liwajillah. Pergilah wahai budak perempuan, engkau hidup merdeka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diingatkan ayat, langsung mengamalkan isi ayat, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian wa'lam, ketahuilah, annal ghadab innama yudhammu haitsu lam yakun lillahi ta'ala. Bahwasanya marah itu adalah perbuatan yang tercela selama marahnya itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Wa amma idza kana lahu ta'ala. Tapi kalau marahnya karena Allah, fahuwa mahmud, ini adalah marah yang terpuji, marah yang bagus, marah yang dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah. Wa min thamma, oleh karena itu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdab, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau marah. Idza tuhikat hurmatullahi azza wa jalla, jika dihina atau dinista kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dinista, Al-Quran dinista, ya, agama dinista, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Bahkan dalam Maulid Tibai dikatakan, ya'fu wa yaghfir idza kana bihaqqihi wa sababihi. Nabi memaafkan dan mengampuni jika sesuatu yang buat marah itu karena haknya Nabi yang dinodai atau karena urusan pribadi aja. Tapi wa idza du'iya haqqullah lam yakum ahadun lighadabi. Tapi kalau hak Allah yang dinista, hak Allah yang dihina,
lam yakum ahadun li ghadabihi, maka enggak ada seorang pun yang dapat menahan daripada amarah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan wa kana Musa alaihi salam syadidal hiddah wal ghadab lillahi ta'ala wal dini. Adalah Nabi Allah Musa, beliau itu adalah orang yang sangat keras, sangat amarah, tapi marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Walidha, oleh karena itu, lamma raja'a min munajati rabbih azza wa jalla, ketika Nabi Musa itu kembali dari munajat kepada Allah yang selama 40 hari itu, wa wajada qaumahu ya'buduna al-ijla, yang mana mereka itu mendapatkan kaumnya itu menyembah kepada ijil. Ya, ijil ini adalah anak sapi. Akhadha sya'ra ra'si akhihi Harun alaihi salam biyamini wa lihyatahu bismillah. Kemudian Nabi Musa ini memegang rambutnya Nabi Harun dengan tangan kanannya. Ya, rambutnya Nabi Harun dijambak oleh Nabi Musa. Dan tangan kirinya itu memegang jenggotnya. Marah dia. Kemudian wajarrahu ilaih, kemudian ditarik rambut dan juga jenggotnya Nabi Harun oleh Nabi Musa. Tawahhuman, karena Nabi Musa ini menyangka annahu qassar, bahwasanya Nabi Harun ini teledor fi kafihim, ya, kurang benar-benar dalam mencegah daripada umat Bani Israel an ibadatil ijil, dari beribadah kepada ijil, kepada anak sapi. Ya, sebab dia teledor ini, sebab dia kurang benar-benar memperhatikan, sehingga banyak daripada kaum Bani Israel pada kala itu, kaumnya Nabi Musa, yang menyembah ijil, menyembah anak sapi. Ya, dia marah dia kepada Nabi Harun. Memang orang-orang Bani Israel itu di zaman Nabi Musa, mereka itu sangat senang kepada ijil. Ya, senangnya itu seperti senangnya kita, umat Nabi Muhammad, kepada dinar wa darahim, kepada uang. Ya, senangnya mereka kepada ijil. Makanya Nabi SAW mengatakan likulli ummatin ijil wa ijlu ummati ad-dananir wa darahim. Setiap umat itu ada ijil. Ijil ini ibarat kata yang mengganggu mereka untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyibukkan mereka untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ijil. Ini seperti ungkapan seperti itu. Jadi kalau ijil arti yang bahasanya itu adalah anak sapi. Nah, setiap umat itu ada ijil. Ada sesuatu yang bisa, sesuatu tersebut yang dia itu lebih menyibukkan melakukan itu daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ijlu ummati, dan ijil umatku adalah ad-dananir wa darahim, dinar dan juga dirham. Itu ijilnya umatnya Nabi Musa adalah anak sapi. Mereka itu senang sekali dengan yang namanya anak sapi, seperti senangnya kita kepada dinar dan dirham. Bahkan di dalam satu riwayat, saking senangnya mereka, ya, Bani Israel, umat Nabi Musa, kepada ijil, kepada anak sapi, setelah mereka itu selamat dari kejaran Firaun dan pasukannya, padahal mereka baru saja melihat mukjizat yang besar, yaitu Nabi Musa dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Dia melihat sendiri dengan kepala mata mereka, ya, mukjizat besar ini. Kemudian mereka melewati lautan yang telah dibelah, ya, dan kemudian juga mereka melihat, ya, Fir'aun dan pasukannya yang begitu kuat itu tenggelam di tengah lautan. Habis dari dia itu selamat, kemudian mereka itu jalan sedikit dan mereka melihat anak sapi. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, apakah kita boleh menyembah anak sapi? Padahal mereka baru melihat, ya, mukjizat yang besar. Mereka masih meminta
dan abad mengatakan kepada Nabi Musa seperti itu. Kenapa? Karena mereka saking senangnya kepada Injil. Ini Nabi Musa alaihissalam yang sangat marah ya kepada Nabi Harun. Begitu juga walamma kharikal Khadir alaihissalam as-safinah. Ketika ya, Nabi Khidir ini merusak perahu kan, ya dalam abad surah Kahfi kan salah satunya ya Nabi Khidir ini merusak perahu. Ghadiba Musa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu sangat marah sekali kepada Nabi Khidir karena merusak perahu ya. Ini marahnya karena Allah. Wa akhadha bi rijlihi. Nabi Musa udah megang kakinya Nabi Khidir. Liyulqiyahu fil bahr, supaya Nabi Khidir ini dilempar ke laut. Fadzakarahu Yusha. Kemudian yang ada di sebelahnya, karena Nabi Musa dan Nabi Khidir ini ditemani oleh satu orang namanya Yusha. Ya, ketika dalam perjalanan. Yusha ini mengingatkan yang namanya Nabi Musa bahwasanya supaya udah janji nggak boleh marah. Ya, kemudian fakhallahu, ya, kemudian Nabi Musa ingat dan kemudian Nabi Khidir gak jadi untuk dilempar ke laut. Ini beliau itu sangat orang yang marah, tapi marahnya lillah, marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kira-kira juga bukan hanya marah apapun. Ya, kita senang, tapi juga senangnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kita maafkan seorang, memaafkan juga itu karena Allah Subhanahu. Tapi kalau harus marah ya marah. Ya harus memaafkan karena Allah, ya kita maafkan. Summa inna hadal hadis. Kemudian hadis ini adalah haditsun azim. Hadis yang agung sekali. Wa huwa min jawami'il kalim. Dan ini termasuk ya, keistimewaan Nabi SAW. Min jawami'il kalim. Jawami'il kalim adalah Nabi mengatakan sedikit tapi maknanya luas. Nabi mengatakan kepada satu sahabat, tapi untuk kita semua untuk umatnya. Nabi mengatakan la taghdab, jangan engkau marah. Bukan untuk sahabat itu aja, tapi juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini jama'a baina khairi dunya wal akhirah. Terkumpul di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat. Dengan kita enggak marah, itu manfaatnya luar biasa. Untuk kebaikan di dunia kita, lebih lagi untuk kebaikan di akhirat kita dengan kita tidak marah. Ya. Kalau pribadi kita, tapi kalau kita untuk Allah, ya kalau Allah agama Allah dinista, kita wajib untuk marah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari fi Kitabil Adab min Sahihi, dari kitab Al-Adab, dari bab adab min Sahihi, dari kitab Sahihul Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan sedikit insyaallah bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan daripada larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan amal-amal kita diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina jama'a min Rabbi asma'a fadlan
لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا والدائم محبة النسائم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.